Jadi sebetulnya yang kita lakukan tadi itu, atau cara untuk kita mendapatkan B0 dan B1 ini, dengan kalian mencari nilai residual minimum, itu adalah pendekatannya itu least square estimators. Jadi kalian mencari estimator terbaik dengan meminimasi residual lah, intinya kayak gitu. Jadi yang kita lakukan tadi itu. Nah, ini punya properties atau punya sifat-sifat. Jadi di buku yang lain, buku Walpole juga, mungkin nanti kalian akan mendapatkan beberapa istilah-istilah lain, padahal itu menjelaskan sesuatu yang sama, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita akan sedikit review lagi bahwa kita memiliki dua garis regresi. Yang pertama regresi yang sebenarnya atau true regression line, yaitu regresi untuk populasi dalam tanda petik gitu ya, bahwa ini regresi yang sebenarnya. Dan yang selanjutnya adalah regresi yang sifatnya itu adalah regresi dari sampel atau fit regression line. Nah, kita juga ketahui bahwa nilai alfa ini kita estimasikan dengan nilai A, nilai beta kita estimasikan dengan B, dan nilai epsilon kita dekati dengan nilai residual. Karena tadi nilai alfa dan beta itu kita tidak akan pernah tahu. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan melakukan sederhananya itu ya, untuk mencari nilai A dan B ini bisa menggunakan cara-cara lainnya. Itu. Kurang lebih itu. Nah, di sini kita kembalikan lagi ada persamaan 10 dan 11 menunjukkan bagaimana kita mendapatkan nilai A dan B. Tadi kan nilai A dan B ini tuh kita representasikan dengan B0 dan B1 ya. Nah, sekarang kita ganti dengan B dan A. Jadi kalian ketika lihat A dan B itu kurang lebih B0, B1. Kemudian, nah nilai term error dari slide ini yang kita nanti gambarkan dengan E itu akan menjelaskan residual. Jadi residual itu bukan R lagi, tapi E lah, error. Jadi ketika setelah slide ini, ketika saya bilang error itu residual. Oke? Nah, sekarang saat kita memiliki model Y sama dengan A ditambah BX, nilai ini kan kita punya dua input. Dua variabel. Nilai X sebagai input, nilai Y sebagai hasil. Dan hubungan keduanya. Nah, maka variabilitas dari model ini ada 3. Jadi variabilitas yang dimaksud adalah ya kalau misalnya kalian punya set data gitu ya, seperti data biasanya gitu, ada data ke-1, kedua, sampai data ke N, maka data ini kan punya statistik kan, punya rata-rata, dan punya standar deviasi, dan punya misalkan variansi juga. Nah, sama, nilai X dan Y ini kan ya sama aja, itu sebetulnya satuan data juga. Nah, maka dari itu nilai X dan Y ini punya variabilitas masing-masing. Dan hubungan antara X dan Y pun punya variabilitasnya. Nah, maka kita akan ada suatu terms, yaitu variabilitas dari nilai X, nilai Y, dan nilai X dan Y. Kurang lebih seperti itu. Nah, variabilitas yang pertama, yaitu nilai SXX, merupakan variabilitas yang kita dapatkan dari data X. Gitu. Kenapa ya tadi data input juga kan sebetulnya si X ini yang kita lakukan dalam proses sampling, tentunya datanya tuh ya data sampel gitu. Ketika berbicara data sampel, dia memiliki X bar, dan juga dia punya variabilitasnya, yang mana ya populasinya tuh harusnya terrepresentasikan pada sampel tersebut. Nah, ini variabilitas untuk X. Sederhana, ya kalian tinggal melakukan proses selisih kuadrat dari masing-masing data. Nilai XS, YY juga sama. Nilai SXY merupakan variabilitas di antara dua data, yaitu data X dan data Y. Nah, didapatkan dari selisih data X dan data X bar dikalikan dengan data Y dan data Y bar. Nah, ini untuk menghitung variabilitas di Excel, sebetulnya kalian sudah, tadi kalau ngitungnya udah kalian dapat, jadi sebetulnya langsung kalian dapatkan untuk variabilitas. Sorry. Nah, ini untuk variabilitas, kalian lihat yang ini. Di sini nilai SXX dan SY saya kuningkan.
Tadi untuk X itu didapatkan dari nilai nih, yang tadi di awal, XI dikurangi X bar. Oke, kemudian kalian kuadratkan, cari selisihnya. Nah, ini nilainya sama dengan yang ini. Jadi ini dia nilai X ini kalian kuadratkan di sini. Jadi intinya ya kalian langsung kuadratkan. Jadi yang tadi dibuat oleh kalian tuh baiknya ya memang per satu-satuan aja, biar nanti ketika dibutuhkannya yang mana, itu bisa kalian langsung tarik datanya. Tadi kan untuk yang kalau nggak salah yang Gabriela, yang ini kan langsung rumusnya tuh dia dari X dan Y-nya, tapi saya buatnya rumusnya per satu-satuan untuk memudahkan saja. Tapi sama untuk hasilnya itu sama aja. Nah, kemudian untuk Y, berarti tadi YI dikurangi Y bar yang ini. Nah, kemudian kalian kuadratkan selisihnya. Kita dapat yang H ini. Oke. Nah, maka di sini dapat SYY yaitu sigmanya. Berarti kalian tambahkan untuk si selisihnya. Maka kita dapat nilai, ini Y hat ya. Maaf. Y bar tuh yang ini nih. Y bar yang ini Y hat. Sorry. Nah, ini berarti kita dapat sumnya yang ini, 3.713. Jadi kita punya nilai SY dan SXY, maka tinggal mengalihkan saja nilai XI bar dan XI dikurangi Y bar di satu ini sendiri. Oke. Nah, ini kita dapatkan juga nilainya. Nah, itu kurang lebih cara menghitung variabilitas. Jadi kalian bisa lakukan dengan cara yang sama gitu, nggak sulit. Nah, dari sini kita sedikit matematis, sebetulnya hanya ingin memperlihatkan bagaimana alternatif gitu ya, alternatif di sini kalian menghitung variabilitas dengan alternatif 1. Nah, kita punya alternatif lainnya untuk menghitung variabilitas sebetulnya. Nah, dari sini sebetulnya yang dilakukan hanya penjabaran matematis saja. Misal, nah dari yang S persamaan 12 ini, kalian bisa mendapatkan kan tadi nilainya itu adalah XI, nah ini XI dikurangi X bar kuadrat. Sigma kan. Nah, ini kan bisa kalian lakukan proses factoring kan, pemfaktoran. Berarti kan di sini XI kuadrat dikurangi 2XI kali X bar ditambah dengan X bar kuadrat. Maka jadilah yang persamaan, ini jangan lupa sigmanya, persamaan 15. Nah, dari persamaan 15 ya kalian tinggal dijabarkan juga si sigmanya seperti yang tadi kita sudah buat pada persamaan untuk mencari nilai B0 atau nilai A. Nah, maka kalian masukkan untuk sigmanya masing-masing. Nah, di sini kalau misalnya kalian jeli bahwa kita memiliki nilai XI kuadrat dan X bar. Bedanya apa? Kalau misalkan nilai XI, ini kan kalian mencacah nilai X dari I sama dengan 1 sampai I sampai N. Gitu. Jadi misalkan data pertama sampai data ke N. Kalau X bar kan misalnya di sini udah rata-rata kan. Nah, maka untuk persamaan 16 ini, ketika kita memiliki nilai, nah, yang ini, X bar kuadrat sebanyak N, berarti kan N ini jumlah datanya, dan rata-rata itu kan untuk data tuh sama kan. Maka di sini N dikali X bar kuadrat saja. Gitu. Jadi itu kenapa si sigma ini tuh berubah jadi ini, karena kan nilai rata-rata tuh sama, katakan rata-ratanya 1000 ya, untuk data pertama sampai data ke N rata-ratanya kan tetap 1000 gitu. Tapi kalau XI disigmakan dari I sama dengan 1 sampai N, maka ya kalian kalau datanya 3, kalian nambahin X1 ditambah X2 tambah X3 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Yang mana datanya mungkin aja beda. Maka ini persamaannya menjadi persamaan 17. Nah, kemudian dari persamaan 17 juga di sini tadi kita sudah bisa menjabarkan si sigma X bar ini menjadi ini. Nah, nilai si XI ini kalian ingin ada elemen X bar-nya agar nanti persamaan matematisnya bisa mudah dihitung. Bagaimana caranya? Di sini kalian modifikasi dengan mengalihkan N per N. Sehingga di sini kalian ada N per N. Kan N per N sebetulnya 1 ya. Coret sama aja gitu. Nah, tapi di sini kalian karena ingin mendapatkan nilai X bar, kalian kalikan dengan N per N. Nah, sehingga
XI atau data X untuk pencacahan setiap I ini sebanyak N, ketika dibagi N kan menjadi rata-rata. Gitu. Misalnya kalian punya data X1 dari 1 sampai dengan 3, sebanyak 3, berarti kan di sini X1 ditambah X2 tambah X3 dibagi dengan jumlah datanya 3. Nah, ini kan hasilnya rata-rata kan. Nah, maka di sini jadi X bar. N-nya masih ada, ke sini berarti N X bar. Oke. Nah, term yang selanjutnya adalah term XI dikali dengan X bar. Nah, karena kita sudah memiliki sigma XI ini adalah NX, dan X bar itu tetap, maka yang sigma XI di sini, kalian ganti dengan NX bar. Maka, untuk term yang ini bisa menjadi persamaan 19. Dengan demikian, nah, tadi kita punya persamaan nomor 17 yang ini, si nilai XI bar-nya, dan ini kita lakukan proses penjabaran. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai 2 minus 2 dikali sigma XI dikali X bar menjadi minus 2 NX bar dari persamaan 19, yang ini. Kemudian, sigma X bar menjadi N dikali X bar kuadrat. Persamaan 20 ini dari persamaan yang 17 ini. Nah, sehingga kita dapatkan untuk nilai SXX, maka didapatkan nilainya ini. Jadi, XI kuadrat dikurangi dengan NX bar kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, kita dapat memiliki nilai variabilitas untuk Y dan XY. Nah, sekali lagi tadi yang saya bilang bahwa nilai ini tuh hanya alternatif saja kalian untuk melakukan perhitungan. Jadi ada alternatif 2 dan alternatif 1 untuk mencari variabilitas X, Y, dan XY. Nah, kurang lebih seperti itu. Caranya, kalian bisa dilakukan lagi di Excel kalian. Gitu. Jadi di sini, kalian ada 2 alternatif. Saya share screen dulu untuk Excel-nya. Nah, di sini kita mendapatkan nilai S, variabilitas X, Y. Nah, ini untuk cara pertama. Ini ALT 1. Nah, ini ALT 2 kan. Alternatif 2. Oke, nah untuk alternatif 2, tadi kita mendapatkannya itu dari XI kuadrat, jadi nilai si data X-nya ini, A36 kuadrat, berarti nilai rata-ratanya, nilai XI kuadrat, sebentar, nggak SXX ya. Saya pakainya tuh, oke. N 36 itu adalah total di sini, oke? Nah, berarti di sini kita mendapatkan nilai si XI-nya, kalian tambahkan. Oke, saya udah menjumlahkannya, ternyata di sini X1 kuadrat. Nah, di sini kalian kuadratkan, yang tadi si XI-nya, mohon maaf. Nah, ini terus kalian kuadratkan semuanya sampai beres. Kemudian kalian mendapatkan nilai sum-nya, tadi salah, saya rumusnya tidak di sum square, tapi 1-1. Nah, maka di sini nilai K3, ini nilai X1 XI kuadratnya dijumlahkan sebanyak 33 data, dikurangi dengan jumlah data dikali X bar-nya. Itu sama aja. Terus yang YY, berarti di sini kita nyari nilai Y kuadratnya berapa untuk masing-masing data. Oke, kemudian kalian kurangi dengan nilai N-nya berapa, 33, dan si nilai Y bar kuadratnya berapa. Berarti di sini nilai YI, berarti nilai ini semua, sum square-nya berapa, kemudian dikurangi dengan N dikali dengan rata-rata Y-nya dikuadratkan. Dan hal ini juga sama untuk yang X. Jadi ini sama aja untuk mencari nilai variabilitas. Oke, nah untuk yang di slide, untuk pertanyaan-pertanyaannya saya sarankan untuk kalian coba agar nanti ketika pengerjaan gitu kalian sudah bisa, kayak tadi kan ada kesalahan-kesalahan teknis yang kalian harus coba satu-satu lah dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya bisa kalian kurangi gitu ya kesalahannya dengan kalian latihan. Oke?
Nah, ini tadi kita dapatkan nilainya sama. Nah, sekarang kita memiliki, tadi kan kita mencari nilai variabilitas atau untuk masing-masing data X, Y, dan XY. Nah, pada penjelasan selanjutnya, di sini kita akan mencari nilai dari atau parameter ya dari variansi model. Sekali lagi. Nah, model awal kan kita punya Y untuk populasi alfa ditambah beta X ditambah epsilon. Nah, nilai ini kan tadi diketahui, sorry. Nah, ini diketahui kan memiliki suatu variansi sebesar sigma. Variansi ini harus kalian estimasi berapa sih variansi untuk ininya untuk modelnya. Nah, nilai variansi model didapatkan dari sum square error dibagi dengan degree of freedom. Sum square error kan tadi error total dari model. Nah, karena error total dari model itu didapatkan dari data sampel, informasinya kurang lengkap, maka dibagi dengan degree of freedom. Oke. Nah, nilai SSE ini kita dapatkan dari persamaan yang nomor 9. Sekali lagi, nilai SSE kita dapatkan dari persamaan nomor 9. Kemudian, di sini kita mendapatkan nilai B, di mana nilai B ini yang tadi kita bahas dari persamaan 10 sampai 14. Nah, di sini kita akan mencari alternatif bagaimana mendapatkan nilai B ini. Nah, kita sudah bahas pada slide sebelumnya bahwa nilai SXY, SXX, dan SYY ini merupakan misalkan X1 dikurangi X bar dikali dengan YI dikurangi Y bar, ternyata bersesuaian dengan variabilitas X dan Y yang ini, yaitu di alternatif 1. Maka B sama dengan S, X, Y dibagi dengan, nah, tadi persamaannya adalah XI dikurangi X bar kuadrat. Maka XI dikurangi X bar kuadrat ternyata bersesuaian dengan alternatif 1 di sini. Berarti S, XX. Nah, ini tuh salah satu yang tadi saya bicarakan bahwa mungkin di berbeda buku itu tuh cara mencari nilai B-nya tuh beda. Padahal akar dari persamaan matematisnya tuh sama gitu. Kurang lebih seperti ini. Oke, jadi di sini kalian ingin mencari nilai variansi dan juga ingin kalian mencari nilai estimasinya, yaitu nilai S kuadrat. Nah, nilai S kuadrat ini, yang ini nih, nomor 23, tadi kan didapatkan dari nilai SSE dibagi dengan N dikurangi dengan K plus 1. Nah, nilai SSE-nya ini ingin kita jabarkan gitu. Nah, cara penjabarannya, kita akan mencari nilai dari penjabaran yang si SSE-nya ini. Yaitu yang pertama. Nah, nilai SSE ini kan kita dapat dari persamaan 9 bahwa persamaan 11, bahwa sum square error atau yang kita bahas. Nah, sekali lagi, di sini E-nya di sini adalah waktu di persamaan 11 itu kan sum square untuk residual atau SSR. Nah, jangan lupa di sini kita sudah ganti jadi nilai sum square error atau sum square residual. Nah, sum square residual itu adalah delta atau perubahan YI kurangi Y hat. Oke. Jadi kalian punya datanya dikurangi dengan data dari model. YI, Y hat ini, Y sama dengan kan A min B dikali XI kan. Nah, maka nilai YI-nya ini kalian jabarkan di sini. Oke. Nah, kemudian nilai A-nya juga, di sini kalian jabarkan lagi. Nah, nilai A di sini sama dengan Y hat dibagi dengan B X hat. Didapat dari mana? Didapat dari persamaan yang ini. Yang sebelumnya kita mendapatkan nilai B0 itu. Nah, yang di persamaan, nah ini, persamaan 11.
Oke. Nah, di persamaan 11, sebentar. Nah, ini dari persamaan 11. Nah, kemudian lakukan proses matematisnya di sini. Jadi kalian melakukan proses matematisnya, ini tinggal diklasifikasikan dan disubstitusi untuk masing-masing elemennya. Jadi di sini YI dikurangi Y hat, kalian masukin kurung, kemudian di sini kan B-nya kalian keluarkan, kemudian kalian XI dikurangi dengan X bar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini kalian tinggal lakukan lagi proses factoring atau pemfaktoran, karena ini kan kuadrat. Nah, kalian kuadratkan untuk masing-masing si komponen matematisnya. Berarti di sini kuadratnya adalah YI dikurangi Y bar kuadrat, kemudian di sini 2B YI dikurangi Y bar dikali dengan XI kurangi X bar. Karena ini ya sigma, sigmanya masukin lagi. Karena kan sigmanya ada di luar ya, berarti kalian tinggal distribusikan untuk masing-masing elemen. Oke, terakhir, yang ini kalian kuadratkan, berarti dapat persamaan yang terakhir di sini, B kuadrat dikali dengan sigma, XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, sehingga di sini, saya hapus dulu sebentar. Nah, untuk mendapatkan nilai SSE, maka kalian masukkan kembali persamaan nilai variabilitas Y, XY, dan X. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai atau perbedaan antara YI dikurangi Y bar dikuadratkan, kan di sini S, YY, dikurangi 2B, ini satu term di sini kan S, XY, ditambah B kuadrat, satu term di sini adalah variabilitas X. Maka SSE menjadi kurang lebih seperti ini. Dan kemudian di sini B-nya kalian lakukan proses matematis. Berarti di sini kalian keluarkan B-nya, menjadi persamaannya kurang lebih seperti ini. Dan seterusnya, kalian mendapatkan nilai kurang lebih SE atau sum square error merupakan selisih dari variabilitas Y dikurangi dengan nilai B dikali dengan variabilitas X dan Y. Kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga di akhir kita bisa mendapatkan nilai variansi dari si model adalah kurang lebih ini. Nah, pertanyaan yang sekarang adalah, kan kita memiliki N. N ini adalah jumlah data. Nah, nilai K ini apa? Nah, nilai K ini adalah variabel prediktor. Oke. Karena di sini kita menggunakan hanya satu model saja, hanya satu prediktor saja, maka K-nya di sini sama dengan 1 untuk simple linear regression. Kurang lebih seperti itu. Baik, nah karena penjelasannya sudah panjang dan mungkin kalian harus coba hands-on juga, nah coba sekarang kalian hitung variansi model menggunakan Excel atau nilai S kuadrat. Oke, saya berikan waktu kurang lebih sekitar 10 menit untuk kalian lihat lagi rumusnya dan kalian coba di Excel ya. Oke, nanti dalam 10 menit saya minta tolong 1 orang atau 2 orang untuk bisa mencari nilai variansi model. Oke, silahkan saya berikan waktu 10 menit ya. Pak. Oke, James, kasih. Nah, di sini kan tadi kita punya nilai S kuadrat sama dengan ini. Kan sebetulnya yang ingin kita cari itu adalah nilai variansi ya, variansi dari model, yaitu SSE dibagi dengan N ditambah N kurangi 2 lah ya, biar langsung tahu. Nah, pertanyaan saya sekarang sebetulnya kan nilai SSE, sum square error, atau sum square residual di sini kan sebetulnya sudah kalian dapatkan ya sebelumnya, yaitu sigma nilai YI dikurangi dengan Y hat kan sebenarnya, kuadrat, dibagi dengan N-2. Ya, sebetulnya nilai S kuadrat tuh ya ini juga gitu sebetulnya. Karena tadi ya kita tinggal hanya ingin mencarinya itu dari variabilitas. Nah, pertanyaan saya sebetulnya sekarang, ya lalu apa bedanya kita punya nilai variabilitas, terus nilai variansi dan lain sebagainya. Nah, ini kalian jangan pusing juga, intinya nilai variansi ini, nilai S2 adalah
ya nilai variansi dari model gitu. Lalu Pak, apa bedanya dengan nilai variabilitas SYY, SXY, dan SXX ini? Nah tadi saya udah bilang bahwa nilai ini tuh untuk masing-masing data kan gitu. Dan di sini kita ingin melihat variansi model. Ketika kita berbicara masalah variansi model, standar deviasi kan sebetulnya rentang ya, rentang dari model. Dan rentang itu kan bisa disebabkan oleh tadi variabel independennya gitu ya. Dan juga bisa disebabkan oleh error. Nah itu. Jadi si error tuh maksudnya error lainnya gitu, error lainnya yang kita tidak ketahui. Makanya yang kita lihat variansi model atau model ini dia bisa menghasilkan nilai yang sangat jauh atau sangat dekat dengan ini kan jadinya sum square error dibagi degree of freedom. Jadi berapa sih istilahnya informasi yang kita miliki dari si model tersebut. Kurang lebih itu. Jadi ketika ditanya apa makna dari nilai si model varians atau variansi model tuh ini. Kalau variabilitas ya tadi per datanya aja. Oke? Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.